Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom, khususnya di segmen Jelang Pilkada. Kita ke Mbak Titi Anggreni selaku Direktur Prodem. Mbak Titi, lalu bagaimana sih kita bisa mengetahui adanya potensi pelanggaran kampanye di Pilkada di bulan suci Ramadan ini, supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa ini merupakan satu pelanggaran gitu? Ya, jadwal kampanye itu sudah diatur ya. Spesifiknya itu mereka kapan boleh melakukan iklan di media massa cetak elektronik, kapan mereka bisa melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, memasang alat peraga juga tidak sembarangan begitu. Nah, aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan orang juga ada batasan-batasan waktunya ya. Nah, seperti misalnya begini, kalau orang itu dia calon dan kebetulan dia mau balik gitu ya. Kan nggak mungkin juga Bawaslu melarang selama bulan Ramadan karena dia penceramah gitu, dia tidak boleh ceramah. Tapi kan ada konten-konten yang dilarang ya. Misalnya kampanye itu adalah bagaimana dia meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih itu pesannya bisa eksplisit, bisa implisit. Nah, tetapi kalau yang vulgar misalnya menyampaikan visi misi program dan alasan-alasan mengapa dia harus dipilih. Yang kemasan-kemasan itu saya kira kalau di tempat ibadah pasti pasangan calon berpikir sekian kali. Karena sekali lagi jamaah tempat ibadah itu tidak homogen ya, pasti heterogen gitu pilihan politiknya. Jadi masyarakat juga bisa ikut mengontrol. Termasuk juga pembagian uang ataupun barang dengan tadi ya, misalnya dengan balutan itu infak, sedekah dan lain sebagainya. Sekali lagi kalau itu diikuti dengan muatan politik untuk mengajak memilih atau tidak memilih calon tertentu, kan ajakan itu bisa untuk memilih dirinya atau juga tidak memilih kandidat yang lain, atau bahkan untuk misalnya ajakan bahkan tidak usah gunakan hak pilih misalnya, bisa saja begitu. Nah, itu yang membedakan dengan kampanye. Kalau sederhananya kan gini, kalau orang bersedekah itu, kalau kita Muslim yang baik kan bersedekahlah dengan ikhlas ya. Kasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh lihat, nggak boleh tahu kalau perlu. Nah, kalau kemudian memberi tapi dengan sekian pesan, pesan sponsor, apalagi di musim politik, Ramadan di tahun politik, ya pemilih kita pasti bisa membedakan mana sedekah yang beneran, mana yang tidak. Termasuk juga nanti Idul Fitri nih. Ini kan kita cuti bersamanya sampai 20 Juni. Libur kita kan 11 sampai 20 Juni ya, menurut edaran pemerintah yang baru. Sementara pilkada 27 Juni. Nah, itu rentangnya kan sekitar 7 hari walaupun masih di luar masa tenang. Nah, periode-periode itu juga saya kira perlu diperhatikan oleh Bawaslu. Misalnya aktivitas-aktivitas tadi ya, mudik bareng atau kemudian pulang ke ininya bersama, mobilisasi orang-orang yang sekali lagi mereka kalau tidak terdaftar kan boleh menggunakan KTP elektronik. Nah, itu juga perlu diwaspadai bahwa hanya yang berhak yang bisa menggunakan hak pilih pada pemungutan suara mendatang. Baik, Mbak Titi, kita ke Bang Fris. Bang Fris, menjelang Idul Fitri pasti nggak lepas masyarakat kita, jutaan masyarakat di ibu kota melakukan mudik ya. Jadi bukan hanya posko takjil. Kita sekarang mau coba minta tanggapan dari Bawaslu. Bagaimana Bawaslu melihat pasti kemungkinan nanti paslon-paslon di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah akan memasang posko mudik misalnya. Nah, ini apakah nanti Bawaslu ini pengawasannya seperti apa dan melihat potensi nanti seperti apa misalnya ada pelanggaran atau gimana? Nah, itu sudah kami antisipasi dan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 misalnya. Kayak kemarin itu tahun 2017 nggak salah. Ada kampanye di Tanah Abang. Untuk Tasikmalaya. Nah, ternyata banyak orang Tasik yang jadi pedagang di Tanah Abang. Jadi dia kampanye di Tanah Abang gitu loh. Nah, dan itu saya yakin pasti mungkin akan terjadi misalnya. Nah, tapi kan kalau itu dalam konteks itu, maka yang akan melakukan penindakan adalah Bawaslu DKI Jakarta. Karena itu ada di dalam lokasi di DKI Jakarta. Karena kebetulan saat itu kampanye adalah kampanye yang tidak terjadwal. Dan juga sudah di luar dari teritorinya. Sudah di luar daripada teritori. Kan tinggal kita lihat, kalau misalnya posko-posko mudik, misalnya posko mudik itu dia melakukannya apa misalnya, ya kan? Ya orang kalau buat posko bisa di mana saja kan, gitu loh. Karena juga posko itu tidaklah, misalnya posko itu tidak diatur di dalam PKPU sebenarnya. Misalnya dalam satu kabupaten bisa buat berapa posko, itu tidak ada diatur. Dulu Bawaslu pingin kita mengatur itu, tapi karena PKPU-nya tidak mengatur, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Berarti dalam tanda kutip misalnya posko takjil maupun posko mudik ada foto keduanya boleh gitu? Apa?
ada atribut foto kedua, walaupun tidak ada disebutkan bahwa mereka sebenarnya pasangan calon kepala daerah. Gitu. Tapi itu bisa menjadi permasalahan karena tidak di daerahnya. Kalau itu di Jakarta itu bisa menjadi masalah karena itu di luar daripada daerahnya. Misalnya kayak pilkada, misalnya apa sekarang pilkada Jawa Barat misalnya. Pilkada Jawa Barat ada buat posko di sini, posko mudik bersama misalnya, itu bisa terjadi sebuah dugaan, bisa dugaan sebuah pelanggaran pidana misalnya, karena kan ini bukan wilayah Jawa Barat. Jika di wilayah Jawa Barat dia bukanya boleh, kalau dia di wilayah Jawa Barat boleh. Foto pasangan calon apa? Walaupun memasang foto pasangan calon di posko itu. Kalau itu kan termasuk dengan pemasangan alat peraga, dan pemasangan alat peraga kan sudah ditaruh di tempatnya di mana boleh masang tempat alat peraga. Tapi diperbolehkan atau tidak? Kalau itu ketemu panwasnya itu dapat diturunkan sama panwasnya. Walaupun tidak ada embel-embel bahwa mereka calon gubernur misalnya. Calon gubernur, tapi hanya foto saja, hanya nama pribadi gitu. Misalnya kalau nama foto aja gitu ya. Foto Fritz dan titik gitu kan, Fritz dan titik itu ya. Saya rasa itu tidak ada masalah lah. Karena itu kan bukan bagian dari alat peraga kampanye, tapi itu dapat diturunkan oleh Satpol PP. Seperti itu. Kan itu kan orang kalau mau nempel-nempel sesuatu kan harus butuh izin. Itu kan izinnya adalah dari Satpol PP. Kalau kata Satpol PP-nya ini nggak ada izinnya nih, dia akan turunkan. Jadi ingat bahwa dalam penempelan seperti itu kan ada peraturan tata ruang di dalam setiap daerah yang harus diperhatikan. Dan yang telah disepakati dengan KPU itu yang dapat ditempel misalnya. Yang tidak itu masuk tetap dalam ruang dari Satpol PP yang akan ditertibkan, dan itu adalah kewenangan daripada Satpol PP misalnya. Ya, baik Bang Fris, kita ke Bang Doli. Bang Doli menanggapi sekaligus ini langkah-langkah biasanya partai politik di Ramadan ini untuk posko takjil dan posko mudiknya seperti apa biasanya dari partai politik? Ada dua prinsip ya. Yang pertama itu bahwa kita semua saya kira punya kepentingan ya agar politik kita ini dibangun bebas dari money politics dan transaksional dalam memilih itu. Walaupun itu PR besar, ya kami juga sebetulnya di partai politik kan melihat itu sesuatu yang ya gemes gitu, tapi susah untuk dihilangkan gitu ya. Nah, saya kira kita harus support ya Bawaslu, KPU segala macam membuat aturan supaya ya paling tidak pelan-pelan kita punya cara untuk menghilangkan ya. Karena ini sudah sangat masif, masyarakat kita juga hampir sudah terdidik seperti itu gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan bulan Ramadan, saya kira prinsipnya adalah bahwa ini juga jangan sampai orang mau beribadah terganggu, ya, sekalipun dia misalnya kandidat. Nah, kalau kita kaji kasus per kasus seperti yang tadi ya, saya kira kalau misalnya ada satu kandidat ya ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan cara yang berlebihan dari luar yang beribadah sebenarnya gitu ya, itu juga saya kira nggak akan dapat efek yang begitu besar. Pertama misalnya tadi ya saya katakan sebetulnya waktu yang rawan untuk bicara money politik itu kan jauh ini. Ramadan selesainya 14 Juni, Lebaran 15 gitu ya, Pilkada 27 Juni. Jadi sebenarnya kalaupun dia mau jojoran nanti orang mau main lagi efeknya nggak ada juga, gitu ya kan. Satu. Yang kedua, masyarakat kita saya kira juga sudah cerdas lah ya. Mana membedakan, misalnya katakan santunan yang ada titipan politiknya dengan yang zakat, infak dan sedekah. Saya kira kalaupun dia dikasih pada bulan Ramadan judulnya zakat, infak dan sedekah, itu bagi mereka ya infak, sedekah dan zakat, bukan ada pesanan untuk menyampaikan. Mau ditempel-tempel apa-apa juga mereka juga ya kan you bilang ini sedekah. Karena ada motif tertentu ya. Gitu ya. Ya, itu kewajiban Anda. Misalnya kalau zakat misalnya, itu kewajiban Anda ngasih kami gitu. Jadi nggak ada keterikatan apa-apa juga sebenarnya kalaupun mau di ini gitu. Jadi saya kira kita punya kewajiban untuk menjaga itu. Baik, terima kasih Bang Doli. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom, khususnya di segmen Jelang Pilkada.